Apa kabar Mitra Buana dan saudara pendengar? Luar biasa untuk hari ini kami kehadiran tamu istimewa. Yang pertama adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen, Bapak Raden Suparwoto SSTP MSI, dan didampingi Kabid Angkutan dan Terminal Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen, Bapak Oko Eko Wibowo. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai serasi PP Sekolah. Ini merupakan strategi kolaborasi peningkatan pelayanan bus sekolah. Seperti apakah nanti bahasan kita untuk hari ini? Kita akan cek langsung dengan Pak Raden Suparwoto dan juga Pak Oko untuk membahasnya. Apa kabar Pak Suparwoto? Alhamdulillah, baik. Pak Oko, apa kabar? Sehat. Luar biasa hari ini kita bahas mengenai inovasi dari Bapak Raden Suparwoto SSTP MSI, yaitu serasi PP Sekolah, strategi kolaborasi peningkatan pelayanan bus sekolah. Ini seperti apa Pak latar belakangnya yang mendasari Bapak menciptakan inovasi serasi PP ini sebagai proyek perubahan di pemerintah Kabupaten Sragen? Iya. Terima kasih Mbak Rara atas kesempatannya kami diberikan kesempatan di sini. Akan kami sampaikan sekaligus kami juga sosialisasi kepada warga masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Sragen bahwa pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Perhubungan mempunyai beberapa program. Salah satu diantaranya adalah pelayanan bis sekolah. Pelayanan bis sekolah yang ada di Kabupaten Sragen ini kami angkat untuk proyek perubahan atau untuk peningkatan. Tadi sudah disampaikan Mbak Rara, namanya adalah serasi PP Sekolah, strategi kolaborasi peningkatan pelayanan bus sekolah. Jadi latar belakangnya adalah kenapa kami mengangkat tema ini, karena memang ini perlu peningkatan. Kenapa perlu peningkatan? Karena ada beberapa sebab. Yang pertama adalah antusiasme dari warga masyarakat itu cukup tinggi. Load faktornya dari layanan bis sekolah kita itu cukup tinggi, Mbak. Jadi armada bis sekolah kita itu punya 5, ada 4 rute layanan saat ini yang terlayani, rute A, B, C, D. Itu satu bis cadangan sebenarnya, tapi karena load faktornya tinggi, itu sekitar 185% dari load faktor tersebut, sehingga bus cadangan itu kita gunakan untuk pelayanan di rute C. Rute C ya Pak Oke ya? Rute yang timur ini, rute A. Rute A dari Tunjungan sampai ke Sragen. Ada 4 rute layanan Mbak saat ini kondisi existing, yaitu yang pertama dari rute A tadi, dari Tunjungan sampai ke Sragen. Kemudian rute B, ini dari Masaran Grombol sampai ke Sragen. Rute C, ini dari Kedaung sampai ke Sragen. Kemudian yang rute D dari Galeh sampai ke Ibu Kota Kecamatan Tangen. Load faktornya tinggi. Ada 4-5 armada yang kita punya, 1 cadangan tadi, sehingga bus cadangan yang seharusnya digunakan untuk cadangan kita gunakan untuk tambahan di rute A, yaitu di Tunjungan sampai ke Sragen. Tapi kita tambahkan di situ untuk rute dari Padaplang sampai ke Sragen. Kemudian selain load faktornya tinggi dari 4 rute tadi, itu masih ada permintaan hasil survei kita itu dari 8 rute yang ada. Jadi ada 8 rute potensi yang ada. Yang pertama dari Sambirejo, kemudian Plupo sampai dengan Sragen, kemudian Gemolong, itu dari Simpang Brumbung sampai ke Gemolong, kemudian dari Gondang, kemudian Gapuro dari Ngargosari Sumberlawang sampai ke Sumberlawang, kemudian dari di Nyenar ini Banyuris sampai kemudian ke SMPN 1 Tangen, kemudian Sukodono, kemudian di Tanon Gabukan sampai MTS Sragen. Jadi ada 8 rute potensi, harusnya ada 12 rute yang kita layani, namun baru kita layani 4 rute ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa nilai ekonominya ini luar biasa ketika kita menggunakan bis sekolah. Satu, selain untuk keselamatan anak-anak sekolah, juga ketika dikonversikan menjadi nilai ekonomi ini luar biasa, jumlahnya sekitar 4,5 miliar. Ini dari nilai transportasi apabila dikonversikan, nilainya transportasi dari ganti BBM dan pemeliharaan kendaraan apabila anak-anak berangkat sendiri. Yang kedua juga dari nilai waktu orang tua yang terbuang antar jemput, sekitar 4,5 miliar.
Kemudian perlu kita tingkatkan layanannya karena saat ini kami pribadi kan juga sering menggunakan menggunakan layanan bus seperti Transjateng dan sebagainya. Ini ada sistem pelacakan. Kalau di Transjateng namanya Si Anteng, itu kita bisa lihat base-nya sampai mana, sehingga kita nunggunya tidak terlalu lama. Kita bisa lebih tepat waktu, tepat lokasi juga. Nanti akan kita buatkan juga aplikasi pelacakan bis sekolah ini, sehingga warga masyarakat kemudian termasuk orang tua bisa melihat, oh bus sekolahnya sampai sini. Ketika kita mau di titik jemput mana, oh busnya bisa dilihat ternyata baru sampai sini, sehingga lebih memudahkan untuk anak-anak. Kemudian yang terakhir, memang ini belum ada dasar hukum untuk pelaksanaannya, nanti akan kita buatkan untuk peraturan Bupati Kabupaten Sragen. Dan alhamdulillah ini menjadi salah satu hal yang juga gayung bersambut, karena ini merupakan salah satu dari mewujudkan visi misi Kabupaten Sragen dari Bapak Bupati Pak Sigit Pamungkas. Yang pertama adalah visinya Sragen yang berkemajuan sejahtera dan merata. Ini merupakan misi yang pertama, yaitu meningkatkan kualitas manusia berkarakter yang adaptif dengan kemajuan dan disrupsi sosial teknologi. Untuk pelaksanaan ini, Sragen ada 8 program unggulan. Salah satu program keunggulan tersebut adalah pendidikan dan kesehatan universal. Di salah satu kegiatannya, pendidikan dan kesehatan universal itu ada perluasan pelayanan dan penambahan armada bis sekolah. Ini gayung bersambut, mudah-mudahan nanti bisa juga mewujudkan salah satu program unggulan dari pemerintah Kabupaten Sragen. Demikian Mbak Sarah. Luar biasa. Jadi nanti orang tua bisa mengecek secara real time bisnya sampai di mana begitu ya Pak ya? Betul Mbak. Nah ditunggu nih berarti ini ya untuk launching programnya atau aplikasinya tadi begitu ya. Kalau untuk langkah pemerintah sendiri Pak Woto nih, bagaimana langkah pemerintah dalam mendukung program inovasi Bapak tadi? Iya Mbak, terima kasih. Jadi tentu ada tahapan dalam kita melaksanakan program ini. Tahapan itu tentu dibagi menjadi 3, tahapan jangka pendek, kemudian ada jangka menengah, kemudian ada jangka panjang. Untuk jangka pendek yang bisa kita laksanakan dalam 2 bulan ini tentu hal-hal yang mungkin low budgeter, artinya tanpa menggunakan anggaran dari pemerintah begitu. Beberapa inovasi-inovasi yang bisa kita laksanakan, yang pertama tentu nanti mungkin membuat dasar hukum. Membuat dasar hukum untuk pelaksanaan SOP, kemudian juga aplikasi pelacakan tadi akan kita buat di jangka menengah, sehingga sudah bisa dilaksanakan oleh bisa dinikmati oleh warga masyarakat. Kemudian untuk jangka menengah atau jangka panjang, kemarin alhamdulillah karena ini merupakan program unggulan dari Pak Bupati yang linknya di pemerintah pusat tentu luar biasa. Kemarin bahkan sudah telepon Pak Wamen, Wakil Menteri Perhubungan, untuk mohon minta tambahan armada bus sekolah untuk Kabupaten Sragen. Dan minggu depan insya Allah kami akan tidak lanjuti ke Kementerian Perhubungan, dan insya Allah karena Pak Bupati sudah berkoordinasi, sudah matur dengan Pak Wamen, mudah-mudahan ini pemerintah Kabupaten Sragen bisa diberikan armada baru untuk bis sekolah. Kemarin kita mengajukan jumlahnya 7, mudah-mudahan nanti bisa terrealisasi, syukur-syukur bisa terrealisasi sesuai dengan jumlah permintaan, sehingga bisa betul-betul bermanfaat untuk warga masyarakat yang ada di Kabupaten Sragen. Itu untuk jangka menengah dan juga jangka pendeknya. Ini luar biasa berarti ya. Ini tadi ada 12 rute dan 8 rute potensi, serta yang baru terlaksana itu ada 4 begitu ya Pak ya. Nah ini kalau untuk langkah pemerintah sendiri dalam mempromosikan bus sekolah apabila nanti ke 12 rute dengan 12 armada ini terlaksana, seperti apa Pak? Tentu nanti karena ini sebenarnya rute potensi yang ada di Kabupaten Sragen itu jumlah totalnya sementara 12 rute yang sudah terlayani 4 rute, sehingga tinggal 8 rute yang potensi belum terlayani. Ini tidak menutup kemungkinan ada rute tambahan nanti loh, selain 8 tadi, tapi sementara rute yang
Yang potensi itu yang sudah kita survei ada 8 yang belum terlayani. Ini merupakan aspirasi dari warga masyarakat. Sebenarnya tidak perlu sosialisasi karena yang menginginkan adalah warga masyarakat. Tapi tentu kita wajib sosialisasi kepada warga masyarakat supaya dalam menggunakan bis sekolah ini sesuai dengan SOP yang ada. Sehingga nanti masyarakat bisa mengetahui, insya Allah ketika ada armada baru, sudah ada aplikasi untuk mengetahui lokasi real time-nya, kemudian juga yang tidak kalah penting tingkatan layanannya, karena ini merupakan bis sekolah yang gratis, betul-betul gratis, tidak berbayar, sehingga bisa mengantarkan anak-anak sekolah. Tagline-nya adalah mengantar aman untuk menjemput impian, gitu Mbak. Keren ya, mengantar aman untuk menjemput impian. Nah, ini kalau dari produk hasil dari inovasi serasi PP sekolah ini apa saja ini Pak di dalamnya Pak? Terima kasih. Tadi sudah kami sampaikan, sudah kami matur, mudah-mudahan juga nanti atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dari pangestune dari warga masyarakat semuanya, mudah-mudahan satu bisa penambahan armada, dan kami juga sudah meng-hire atau bersama berkoordinasi dengan teman-teman pengusaha transportasi yang ada di Kabupaten Sragen. Mudah-mudahan bisa tergerak hatinya, bisa membantu untuk peningkatan pelayanan bus sekolah yang ada di tempat kita bersama di Kabupaten Sragen. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi juga sudah kami matur, Pak Bupati juga sudah berkoordinasi, sudah bahkan mentelepon secara langsung Pak Wamen, Wakil Menteri Perhubungan. Mudah-mudahan nanti segera bisa ada tambahan armada baru, bantuan dari Kementerian Perhubungan dari pemerintah pusat ke Kabupaten Sragen. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, supaya warga masyarakat bisa lebih mudah mengakses layanan itu, kita buatkan aplikasi, namanya aplikasi Si Jempol, yaitu sistem informasi jemput posisi lokasi. Jadi posisi lokasi bus sekolahnya di mana ini bisa diakses oleh warga masyarakat yang ada di Kabupaten Sragen, sehingga anak-anak itu bisa tepat waktu. Karena sampai saat ini kita masih manual, untuk layanannya ada grup WhatsApp, share log berjalan begitu. Sehingga yang tidak masuk grup WhatsApp kan tidak tahu. Nggak bisa ngecek gitu ya. Ini sudah nanti semuanya sudah bisa mengakses. Oh, bisnya sampai di sini, sehingga tidak harus menunggu-nunggu. Sudah bisa di itu. Kemudian yang kelima, nanti ada dasar hukum untuk melaksanakan ini. Dasar hukum untuk melaksanakan layanan bis sekolah, angkutan sekolah yang ada di Kabupaten Sragen. Karena saya yakin ke depan ini akan sangat dibutuhkan, mengingat potensi ekonomi, manfaat ekonomi yang didapat oleh warga masyarakat, terutama untuk yang terutama untuk masyarakat yang kurang mampu ini lebih banyak. Kemudian yang terakhir, ini juga tentu sangat penting untuk mengurangi risiko kecelakaan. Angka kecelakaan yang ada di Kabupaten Sragen ini cukup tinggi, dan angkanya itu lumayan untuk jumlah pelajar yang ada di Kabupaten Sragen. Di 3 tahun ini, 1 tahun itu rata-rata angka kecelakaannya jumlahnya 275. Jadi di 200 hari sekolah dalam 1 tahun, 200 hari sekolah, karena ada yang libur minggu, ada yang libur Sabtu Minggu, kemudian tanggal merah, libur kenaikan kelas dan sebagainya, sekitar 200 hari sekolah itu. Berarti kan setiap hari itu hampir terdapat kecelakaan yang melibatkan anak-anak sekolah. Nah, ini perlu kita antisipasi bersama. Selain kita juga, teman-teman dari Dinas Perhubungan juga sering kampanye untuk keselamatan, juga dengan armada bis sekolah di potensi rute layanan semuanya terlayani, insya Allah akan mengurangi risiko kecelakaan anak-anak sekolah. Amin, amin, amin. Semoga segera terlaksana ya Pak ya. Dan yang terakhir Bapak, untuk menutup jumpa kita untuk hari ini, mohon closing statement-nya Pak mengenai inovasi serasi PP sekolah ini. Mohon silakan. Terima kasih. Inovasi serasi PP sekolah, strategi kolaborasi peningkatan pelayanan bus sekolah yang ada di Kabupaten Sragen sebagai wujud dari kondisi saat ini dan juga program unggulan Kabupaten Sragen.
berbagai langkah nanti akan kita tempuh. Selain langkah di internal, juga kita eksternal ke pemerintah pusat. Mudah-mudahan dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang ini bisa segera terwujud dan akan meningkatkan untuk kesejahteraan warga masyarakat lewat tentu pendidikan dan juga dengan tagline yang ada di tempat kita, bis sekolah adalah mengantar aman, menjemput impian. Mudah-mudahan adik-adik generasi penerus kita bisa aman berangkat dan pulang sekolah, bisa menjemput impian yang akan mereka capai di masa yang akan datang. Amin, amin, amin. Luar biasa untuk hari ini ya. Wah, semoga nanti lancar dan sukses. Semoga inovasi serasi PP sekolah ini segera terrealisasi ya Pak ya. Iya, amin. Amin, amin. Amin, amin. Baik, ini salam kompak, sukses juga, salam sehat untuk keluarga besar Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih waktunya. Dan luar biasa Mitra Buana dan saudara pendengar, semoga nanti kita doakan bersama ya inovasi serasi PP sekolah ini bisa segera terlaksana dan angka kecelakaan untuk anak-anak sekolah atau siswa sekolah ini bisa kita tekan bersama-sama. Luar biasa untuk hari ini. Dan demikian tanya jawab kita, bincang-bincang kita untuk hari ini mengenai serasi PP sekolah, strategi kolaborasi peningkatan pelayanan bus sekolah. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Salam.